Assalamualaikum Syederalon niba oronyo luntuan nek pegah kisah Abu Nawas menampar pipi raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kedalamnya seorang Yahudi. Di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang bersedia masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya. Semuanya bersuka cita pada waktu itu. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu ia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Pesta musik di tengah sungguhan secangkir kopi di tengah jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas. Jahat benar perangai Yahudi itu. Main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Sehingga Abu Nawas tidak berkata apa-apa karena dia tidak berdaya. Dia berpikir, "Aha, aku ada akal." Guman Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rashid di istana. "Tuanku, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal." "Sangat aneh," lapor Abu Nawas kepada raja. "Di mana tempatnya?" kata raja. "Di tepi hutan sana, Baginda," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat," ajak Baginda. "Nanti malam kita pergi berdoa saja dan tuanku memakai pakaian sandri," ucap Abu Nawas kepada raja. Setelah salat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipi kanannya. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu, barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hatinya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat kopi cangkirnya lagi, ia pun terpaksa ditampar lagi oleh si Yahudi itu, sehingga terus menerus. Sehingga raja tak minum kopi tersebut. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun al-Rashid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Mohon ampun ya Baginda Raja. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya diri itu. Dari itu hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantahkan ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda.
kerana menampar orang termasuk perbuatan maksiat dan baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata baginda. Ampunilah hamba tuanku, ucap si Yahudi. Segera raja memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Terima kasih Saudara Lun telah menyaksikan dan menonton. Jena lagak ceritanya, betul like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.